Halo, Hai Pak, ya good apa? morning. Suaranya kok alon? Bentar, tak banter nih. Kenapa? Ini kurang Suaranya? banter. Wes banter, wes banter. Volumenya ya. Oh, Ya apa di? iya. Eh, aku tuh, aku tuh masih blank dengan tema kita malam ini. Lihat gimana sih kamu yang milih kok? Iya itu kan karena idenya Pak Rio itu Eh, loh. kok ideku loh. Oh, nanya, kan waktu itu kamu tanya, bedanya Iya, psikopat apa? Sosiopat. Oke, kita bahas saja psikopat dan sosiopat itu. iya. Itu kan karena setelah aku konsul something Iya, kan. ya memang gitu. Orang psikopat dan sosiopat itu. Iya kan? Iya, gimana, Mau gimana, bahas gimana. apa nih? Oh ya, ini banyak yang nanya ya. Sebentar aku tulis dulu kayak di sini. Apa? Bagaimana cara kerja otak nih? Bagaimana cara kerja otak apa? Psikopat dan sosiopat. Nggak, aku tulis Oh, dulu. oke, ya, ya, Buat oke. teman-teman, Buat teman-teman. Mm. biar bisa tahu. Oke. Ye, sudah. Ih, rame loh. Oke. Apa rame apa? Ini loh biasa lah, Nek, arek-arek. nek Cheers dulu, kurang. cheers, cheers. Oh iya, iki. Oke. Ini aja. Cheers. Ini aja. Apa ganti? Ini, Ada lagi? ini, Oh banyak ini. ya. Asahi. Cheers. Oh ya, aku tahu itu. Ya udah lah ya. Itu Asahi. Oke. pilihan yang tepat untuk Ya, malam ini. Asahi itu. Aku wis entek papat ya. Enggak apa-apa. Mm. Sudah Terus empat ini ternyata loh susah. ngerjain apa namanya? Ngitung data ini loh. Oh, Sama ini. masih. Sama Oh ini. iya. Nah, ini Oh tulis. iya. Oke. Oke. Hari Oke. ini, malam ini kita mau belajar tentang Tentang gimana sih sebenarnya perbedaannya di otak eh psikopat dan sosiopat. psikopat dan sosiopat Hmm. Oke. seperti itu. Oke, wes ya. Selamat malam. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera semuanya. Di sana jam Salam 8. glowing nggak? Salam Ah, glowing. oh iya. Kamu kok glowing gitu tuh kamu anu. Itu Dikai kan anu. jualanku, itu jualanku. Itu kamu glowing gitu itu anu soalnya. Dikasih keramik, dikasih Oh lilin. ya, Dikasih lilin. Eh, Dikasih lilin. Oke, ya wes oke. Dilaminating lho jare Ical. Ical iku jane lah perasaanmu iki anu ta, apa jenenge diktat tuh dilaminating. enak, dominating. Oke Oke, oke. ya wes ini ya. Jadi kalau kita membahas psikopat dan sosiopat, itu kita tidak lepas membahas masalah emosi gitu ya. Jadi emosi kita itu adalah sesuatu yang tidak pakai dipikir untuk melakukan sesuatu. Itu emosi namanya ya. Makan itu kan mosok kamu makan mikirian kan enggak ya mangan kecap-kecap gitu ya. Berjalan itu juga emosi gitu ya. Nah, yang namanya emosi ini ada yang sangat berhubungan dengan psikopat dan sosiopat tadi itu, yaitu adalah moralitas. Gitu ya. Ya, jadi moralitas. Sebetulnya penemuan-penemuan apa namanya? Penemuan-penemuan baru di bidang biologi dalam hal ini neuroscience itu sekarang itu sudah mengacak-ngacak tentang relevansi hukum sekarang, gitu. Hukum saat ini diacak-acak. Kenapa? Gini, kalau dalam sistem hukum kita, gitu ya, yang ya dimanapun itu, yang apa namanya, yang dianggap bisa dihukum itu adalah orang yang waras, gitu ya, Hmm. waras, ya waras itu ya, tidak psikosa, gitu ya. Tidak psikosa. Nah, kalau psikosa wes
amin, wis selesai, wis nggak bisa itu. Kalau psikosa sudah itu ya. Jadi kalau orang psikosa itu schizofrenia itu ya, Mm-mm. itu 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 tidak bisa dihukum menurut tata hukum saat ini yang kita kita apa namanya kita kita anut sekarang gitu. Kenapa? Karena dianggap bahwa yang namanya orang psikosa itu adalah orang yang tidak bisa menggunakan nalarnya gitu ya. Memang kalau kita kita kalau kita belajar apa namanya? Kita belajar apa? Belajar psikiatri itu udah jelas sih bahwa yang namanya psikosa itu ada dua hal, reasoningnya ya, reasoningnya. Dia dia itu kehilangan cara berelasi dan limitasi itu hilang itu ya. Itu hilang. Kalau dalam bahasa kita itu pikirannya bizar gitu ya. Aneh itu. Bizar. Kayak aku jarene arek-arek pikiranku bizar padahal yo enggak. Mungkin mereka yang bisa. Padahal aku udah pikir, Rio itu pikirannya bizar loh. Wong aku ki gak bizar. Lah perasaanmu aku gendeng. Gini ya, jadi yang dalam hukum sekarang dimanapun, kalau seseorang itu psikosa gitu, dia tidak dia kebal hukum, dia tidak bisa dihukum gitu ya, tidak bisa dihukum, tidak bisa. Sementara orang yang tidak psikosa itu, nah itu yang bisa dihukum. Misalnya orang membunuh itu ya, dan dia terbukti psikosa, berarti dia tidak bisa dihukum, ya, tidak bisa dihukum karena psikosa gitu. Ya meskipun orang psikosa ya nggak ada sih yang membunuh ya. Dan nah, itu kan film film Joker itu, Ya. film Joker itu betul-betul memberi misleading itu, memberikan pemahaman yang salah terhadap orang gila gitu. Orang gila itu sibuk dengan dirinya sendiri, gak sibuk ngurusi Batman lah, gak Mm. sibuk ngurusi ya jadi apa namanya apa namanya itu, yang namanya apa jenenge eh Joker itu betul-betul memberikan gambaran yang salah tentang orang yang sakit sakit jiwa dalam hal ini psikosa gitu. Di dalam disebutkan di dalam apa namanya asilum atau rumah sakit jiwa itu penuh dengan orang jahat. Tak ada itu. Yang ada itu orang lucu. Ya, kita itu nggak habis ketawa kita itu kalau Iya, kalau di apa hiburan di itu. ya kalau kita itu di ward atau di bangsal jiwa itu kita itu tidak habis ketawa karena pikiran mereka itu yang aneh, unik gitu ya, unik gitu. Kita nggak kira, nah kita tidak pernah melihat orang jahat di bangsal jiwa gitu ya, Mm-mm. ya itu. Tapi film-film tentang orang gila itu misleading gitu ya, terutama Joker gitu. Tidak ada orang gila kayak Joker gitu ya. Terus kemudian ada banyak ya beberapa film tentang orang apa yang kehilangan realita terus kemudian dia jadi jahat itu. Nah, ada yang tentang moralitas ini. Moralitas. Moralitas itu sudah sejak lama pada saat kita memahami bahwa yang namanya emosi itu adalah bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa eh, 99,9% kegiatan kita itu melibatkan emosi gitu ya. Bahkan dilit oleh emosi, bukan rasional gitu ya. Makan itu kita nggak pakai rasional, mangan aja. Mm. Sampai lewemu yo, kon biyen kayak ngono yo. Kan karena nggak rasional. Benar-benar gak Nggak rasional. rasional. Kamu itu, kalau kamu pas makan, kamu nemu es krim di Gimana? kulkas. Kalau nggak habis, Iya, nggak bisa betul. berhenti gitu ya. Betul. Betapa tidak rasionalnya orang itu kalau melakukan tindakan sehari-hari, termasuk moralitas. Hmm. Ini ya moralitas, kita berbicara tentang moralitas ini sebelum kita menginjak ke psikopat dan sosiopat. Moralitas itu dalam jangka waktu yang lama itu ya sampai sampai akhir abad ke-20, moralitas itu dianggap sebagai sesuatu yang rasional. Jadi orang itu memilih bermoral
atau tidak, itu menggunakan rasionalnya gitu. Ya kalau Plato ini kita ngomong Plato dulu ya, filsuf paling beken lah. Itu memang filsuf paling filsuf nomor satu lah. Filsuf paling hebat itu memang Plato. Plato itu moralitas itu bagi Plato di dalam diri kita itu ada dua kuda, satu kuda hitam, satu kuda putih itu. Ya, nah, hitam itu cenderung ke arah kiri, putih cenderung ke arah kanan. Kita ada di tengah-tengahnya gitu. Yang mengendalikan kuda ini supaya jalannya itu sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Itu adalah Plato gitu ya. Terus kemudian ya sama dengan Sigmund Freud ya. Sigmund Freud itu kan mengatakan dalam diri kita itu ada id, ego, super ego lah ya, sama ya. Sama dengan idenya Plato tadi, kuda hitam, kuda putih, terus ada kita di tengahnya yang menentukan gitu ya. Menentukan. Nah, kita itu bagaimana mengemudikannya ya Plato nggak ngasih tahu gitu ya. Gimana caranya itu Plato nggak ngasih tahu gitu. Nah, sekarang Immanuel Kant. Ini filsuf lagi karena ya sampai akhir abad ke-20 kita berpegang pada moral itu ya berpegang pada filsafat itu. Termasuk Sigmund Freud. Sigmund Freud itu filsafat itu. Bahwa psikoanalisa itu dasarnya filsafatnya Freud itu ya, filsafatnya Freud. Nah, balik kalau kita moral. Kenapa moral itu dianggap sesuatu yang memerlukan rasionalitas itu? Karena kalau tidak bermoral, berarti kalau kita tidak menggunakan rasionalitas kita itu cenderung tidak bermoral. Itu anggapan yang dulu gitu ya. Anggapan termasuk anggapan filsuf-filsuf tadi itu ya itu. Ya itu. Immanuel kan mengatakan bahwa yang namanya moral adalah rasionalitas itu ya. Immoral adalah tindakan yang irasional. Itu katanya Immanuel kan. Maka itu dianggap orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih dalam hal ini kehilangan realitanya, maka dia tidak bisa dianggap menentukan moral atau tidak bermoral. Dalam hal ini orang gila tadi, gitu ya. Nah, ini orang gila-gila tadi. Sigmund Freud ya sama, gitu. Sigmund Freud ya sama. Sigmund Freud tidak menegasikan bahwa yang namanya moral itu adalah di luar rasionalitas itu, di luar rasionalitas. Nah, itu adalah anggapan orang tentang moral dulu, gitu ya. Bahwa seseorang itu dengan pikiran yang jernih bisa memilih moral yang bagus atau moral yang jelek, gitu. Ya, dengan demikian orang bisa memilih itu. Bagaimana dia memilih bermoral atau tidak bermoral dengan rasionalitasnya, gitu. Nah, tentu saja pandangan ini itu bertolak belakang dengan kenyataan gitu. Dengan kenyataannya itu ya. Orang bermoral ya, orang dengan rasionalitasnya dia melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Ya, hal-hal yang buruk ya. Dengan rasionalitasnya melakukan hal-hal yang tidak bermoral menurut ukuran-ukuran tertentu ya, yang namanya moral itu nilai ya. Nah, nilai yang Nilai moral pada satu tempat bisa beda dengan moral pada tempat lain. Moral pada suatu masa bisa sangat berbeda dengan masa yang berbeda gitu ya. Itu moral itu. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai moralitas tadi gitu ya, bahwa orang yang genah itu ya, yang pikirannya tidak kehilangan realita itu adalah orang yang rasional, dan kalau dia tidak bermoral ya, dia bisa dianggap menyalahi aturan gitu ya. Nah, itu adalah pandangan dunia terhadap moralitas. Dan hukum itu sampai sekarang masih berpegang pada bahwa
bermoral itu adalah sesuatu yang rasional. Orang bisa berpikir untuk melakukan hal-hal yang bagus, gitu ya. Ya memang orang bisa berpikir untuk melakukan hal-hal yang bagus. Orang bisa mengatakan bahwa ini bagus, ini jelek, gitu ya. Karena itu dikenalkan. Ya, itu jadi baik buruk itu bisa menjadi memori yang eksplisit jadinya, Hmm. ya. Bukan memori implisit, jadi memori eksplisit. Misalnya orang mencuri disebut Pencuri. jahat Ya, gitu, ya. jahat. Kalau ada Iya. orang nemu barang itu tahu pilih orang lain, itu tidak diambil, berarti dia baik, ya. Kalau Baik. ngambil barangnya orang, meskipun dikasih judul rezeki anak soleh, tetap dia mengambil barang orang, gitu ya. Ada barang orang tergeletak di mall, gitu ya, dia ambil itu. Sama aja dengan mencuri, ya itu sama gitu. Jadi orang tahu bahwa mengambil barangnya orang lain adalah kejahatan, adalah buruk. Tapi orang tidak bisa menahan diri untuk mengambil barangnya orang lain yang tergeletak gitu. Hmm. Ya. Jadi akhirnya pegangan bahwa moral itu adalah sesuatu yang rasional itu tidak terbukti, bertolak Hmm. belakang dengan kenyataannya gitu. Di lapangan. Nah, sejak dulu orang tahu sesuatu itu buruk, dia melakukan hal yang buruk. Ya meskipun kalau ditangkap, kamu iya saya terbujuk rayuan setan. Lah, kamu yang enak, setan yang disalahin gitu ya. Ya itu, yang enak siapa? Kamu kok Itu kan godaan enak? setan. Lah iya, kamu yang enak, setan yang kamu salahkan itu loh. Waduh, itu. Yang enak kamu itu. Nah itu ya, itu adalah di apa namanya kondisi yang sesungguhnya. Sampai akhirnya di akhir abad 20 ya, awal-awal akhir tahun 80-an dan tahun 90-an kita tahu bahwa yang namanya moralitas itu sama sekali tidak dipengaruhi tidak didominasi oleh rasionalitas. Bahkan yang namanya moral itu adalah sesuatu yang sangat terhubung dengan emosi. Gitu. Dalam hal ini, anak-anak di Jepang sini ini antri itu karena dilatih gitu. Hmm. Ya, anak-anak di Jepang ini antri terus kemudian jalan nyebrang di traffic light itu karena mereka dilatih gitu. Seperti orang latihan gitar gitu. Hmm. Orang latihan gitar akan bisa gitaran itu adalah menggunakan otak emosinya gitu. Ya. Itu sudah diketahui sejak akhir tahun 80-an di mana mulai yang muncul yang namanya neuroscience gitu ya. Itu tahun 80-an. Tahun 90-an muncullah buku-buku tentang emosi gitu. Ya itu adalah pemahaman yang baru bahwa yang namanya rasionalitas tentang moral, rasionalitas kita tentang moral itu tidak untuk memilih gitu. Tetapi untuk memberikan argumentasi kenapa kita memilih moral yang itu. Itu adalah rasionalitas kita gitu ya. Iya. Jadi rasionalitas kita terhadap moral itu lebih seperti pengacara ketimbang hakim gitu. Kalau hakim kan memilih enaknya ini atau itu, enaknya ini anak itu. Tetapi rasionalitas kita tentang moral yang kita pilih itu membela gitu. Persis seperti jadi otak moralitas kita itu persis seperti otak yang namanya otak estetik gitu. Hmm. Kalau kalau kamu ya, Dian ya, kamu melihat Hmm. lukisan
dalam waktu 50 nanodetik kamu sudah tahu lukisan ini bagus apa jelek gitu. Ya, otakmu memutuskan dalam waktu 50 nanodetik, otakmu akan memilih ini lukisan bagus, ini lukisan jelek. Kalau kamu ditanya kenapa kamu bilang bagus, baru kamu cari alasannya gitu. Ya, itu. Jadi kamu mencari alasan kenapa otak kamu jadi rasionalitas kamu itu mencari alasan setelah kamu memilih ini bagus atau tidak itu. Ya, itu. Itu yang namanya keputusan estetis. Nah, keputusan moral itu persis seperti keputusan estetis itu. Pada saat kamu mengambil barang di mall, otakmu ngaku nemu kok gitu. Ya, kamu merasa tidak bersalah, iki nemu itu. Ya, rasa memilikimu tinggi, barangnya orang lain dimiliki gitu. Ya, ini pada saat lampu merah terus kita jalan itu. Kita jalan aja sambil otak kita mikir semua orang juga jalan. Aku kalau berhenti nanti malah ditabrak gitu ya. Ya, itu. Jadi ya itu adalah pilihan-pilihan moral. Jadi keputusan-keputusan moral di otak kita itu sangat didrive oleh emosi, alih-alih oleh rasionalitas gitu ya. Jadi moralitas itu adalah 100%, atau kalau tidak boleh dibilang ya 99,99% adalah emosi gitu. Ya, moral. Kita tahu bahwa yang namanya semrawut itu jelek gitu ya. Itu ya. Bahwa rapih itu bagus. Tahu diberitahu kok kita itu. Bahwa kalau kita tertib itu bagus. Antri itu lebih bagus tali bergerombol. Tapi karena kita tidak latihan, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi keputusan untuk antri atau uyel-uyelan itu didrive oleh emosi, bukan oleh rasionalitas. Karena rasionalitasnya dia itu tahu bahwa yang namanya antri itu tertib itu lebih bagus daripada uyel-uyelan secara moral ya itu. Tapi akhirnya dia memilih uyel-uyelan, makanya sambil membela diri bahwa aku gak uyel-uyelan gak kuman gitu ya. Nah, ini jadi yang namanya otak rasionalitas kita itu membela keputusan moral kita. Apapun keputusan moral yang kamu lakukan, kamu punya alasan untuk dirimu membenarkan tindakanmu gitu ya. Ya. Jadi keputusan moral itu, yang namanya keputusan moral itu selalu dibela oleh otak itu ya. Misalnya kamu ngambil gitu ya. Ngambil ya ini orangnya orang barang ceblok kok orangnya enggak tahu orangnya siapa gitu. Berklik gitu ya, otak kita mengatakan gitu. Jadi nemu barangnya orang itu, nah, waktu kemarin di Twitter itu ada orang nemu ATM, nemu dompet gitu ya. Kok ya ATM-nya itu sama dengan nomor tanggal lahir PIN-nya. Akhir, iya. Dikuras itu. Nah, bagian besar netizen mengatakan nggak apa-apa itu nemu gitu. Itu nemu gitu ya. Ya. Orang itu juga begitu, dia mengambil ya nemu gitu ya. Nemu itu adalah keputusan-keputusan moral. Kita ngambil jalur busway. Sekedar ngambil jalur busway itu adalah keputusan moral gitu. Ngambil busway itu tidak boleh mobil, kita masuk gitu ya. Jalan Verboden tidak boleh masuk, kita masuk gitu ya. Lampu merah kita terabas itu. Itu adalah keputusan-keputusan moral karena kita tahu lampu merah harusnya berhenti gitu. Iya. Ya, nah itu yang namanya emosi itu ya. Nah, orang dengan emosi yang dalam batas lumrah, dalam batas normal itu karena tidak dilatih gitu ya. Kita kesulitan melakukan tindakan-tindakan moral yang kita ketahui bahwa itu baik gitu. Buang sampah, semua orang tahu buang sampah sembarangan itu jelek gitu ya. Ya.
tapi tidak bisa melakukan itu karena tidak latihan gitu. Jadi keputusan buang sampah itu ya, itu. Keputusan buang sampah itu. Misalnya yang paling banyak itu di tol gitu ya. Mm, Begitu kertasnya wek-wek dilempar aja gitu ya. mm, Itu keputusan moral ya, membuang sampah, tiket parkir, tiket tol dibuang gitu aja. Itu adalah keputusan moral. Nah, akhirnya kita paham bahwa yang namanya moral itu di-drive oleh emosi. Dan mm. kita bisa melakukan hal-hal yang bermoral itu dengan latihan ketat gitu ya. Sejak anak-anak dilatih gitu. Itu nah sudah terbukti di negara-negara yang tertib itu ya, negara-negara tertib, mereka itu tertib bukan karena disuruh, bukan karena dikasih tahu yang begini dapat pahala, bukan itu ya. Nggak bisa Bukan. dinasehati ya berarti ya. Enggak, tapi mereka dilatih ya. Di Jepang ini anak-anak seminggu 3 kali apa simulasi itu ya. Simulasi simulasi eh, nyebrang jalan gitu ya. Simulasi di jalan, simulasi naik bis, simulasi naik kereta, simulasi antri gitu. Bahkan setiap beberapa bulan sekali mereka benar-benar diajak ke bioskop ya untuk antri aja itu ya. Supaya mereka tahu latihan gitu. Ya, di Jepang ini misalnya orang betul-betul kalau ada gempa mereka bergegas terus mencari tempat-tempat yang bebas tsunami karena latihan. Mm, Kebakaran ada latihan itu. Jadi tidak ada hujan, tidak ada angin, ya kering gitu ya. mm. Gitu. Setelah selesai, itu tadi latihan ya. Itu. Coba kalau di Indonesia begitu, marah mereka. Latihan gitu ya. Ngeprank. Nah, itu itu yang membuat yang namanya otak emosi kita itu Ya. mengambil keputusan-keputusan moral gitu ya. Nah, sekarang beranjak ke yang namanya psikopat tadi gitu ya. Ya. Jadi psikopat ini yang namanya psikopat. Psikopat ini yang dikatakan psikopat itu adalah oh ya, sebelum ngomong ke psikopat. Kita mempunyai apa namanya? Kita mempunyai keputusan-keputusan moral itu ya, keputusan-keputusan moral itu karena kita berlatih gitu. Dan latihan kita itu adalah membiasakan atau membuat kenal yang namanya rangkaian neuron cermin kita gitu. Ya, neuron cermin. Neuron cermin itu kalau tidak dilatih juga tidak tajam. Misalnya gitu ya. Eh, kalau di Jepang anak-anak itu latihan tidak memegang barangnya orang. Itu latihan itu. Tidak memegang barangnya orang lain itu latihan. Jadi handphone ditaruh atau mainan atau apa itu. Ini mainannya siapa gitu. Tidak ada yang punya gitu. Tahu nggak ini punya siapa? Nggak ada yang tahu gitu. Kalian pernah nggak mainanmu itu ketinggalan atau hilang? Pernah. Mm. Sedih nggak kamu? Ya Sedih. sedih. Bener. Nah ini orang ini juga sedih gitu. Mm. Ini juga sedih gitu ya. Mau nggak membantu orang ini gitu? Mau. Gimana caranya? Tinggalkan aja ini gitu. Ditinggalkan. Jadi mereka dilatih untuk tidak memegang barangnya orang gitu. Latihan gitu. Dan dengan latihan pada saat latihan dia juga latihan merasakan kesedihan orang gitu. Yang secara real gitu. Apakah orang-orang psikopat itu tidak bisa merasakan kesedihan? Bisa itu. Orang Al Capone itu kalau lihat opera nangis loh dia itu. Al Capone itu loh. Al Mm. Capone itu. Al Capone itu gembong penjahat tahun 30-an itu ya. Gangster, mafia itu. Nonton nonton
Nonton nonton opera nangis dia. Ikut Sedih dia. sedih nonton operanya gitu. Padahal dia bunuh-bunuh orang nggak sedih gitu. Ya nggak sedih sama sekali gitu. Nah itu adalah yang namanya eh, sedih itu, sedih melihat itu. Jadi ya eh, orang-orang Indonesia yang lihat drakor ya mewek-mewek sama gitu. Ya, tapi bahwa itu dilatih untuk melihat kesedihan-kesedihan di TV itu. Kamu tahu itu sedih itu. Nah, mewek gitu. Jadi eh, ikut merasakan kesedihan yang ada di TV. Tapi yang di TV itu kan bohong-bohongan gitu. Ya, kita itu nggak sadar bahwa yang kita lihat itu adalah pura-pura gitu. Kita Bohong. nangis itu ya. Apa namanya? eh, siapa namanya si Iron Man mati, kita ikut sedih gitu ya. Padahal ya pura-pura gitu. Nah, tetapi dalam dunia nyata karena tidak pernah dilatih ya, iya nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nah, kita berlatih membaca buku ya, mengekspresikan buku, menikmati buku itu juga latihan. Ya, emosi kita itu latihan. Kalau kita itu tidak pernah baca buku, kita tidak bisa sedih. Membaca kisah sedih itu tidak ikut sedih gitu ya. Jadi untuk bersedih itu perlu latihan gitu. Aku dulu nggak bisa bersedih. Perlu latihan. Perlu latihan. Aku dulu nggak bisa bersedih gitu. Bagiku ya orang mati, ya sudahlah ya mati gitu. Dulu aku nggak bisa Mau dimarahin. bersedih. Ya, Aku dulu nggak bisa bersedih. latihan. Ya, tapi aku berlatih. Latihan sedih gitu. Berlatih memang aku berlatih sedih gitu. Nah, yang yang namanya itu tadi adalah moral. Nah, itu adalah bersedih semua yang namanya apa? eh Melihat, merasakan. Jadi orang itu kalau bahkan melihat raut mukanya aja kita mencoba mengira-ngira dia ini sedih apa tidak gitu ya. Jadi wajah wajah kesakitan itu adalah wajah tersiksa gitu ya. Wajah nangis itu adalah wajah sedih gitu ya. Itu semua itu adalah didrive oleh emosi ya. Nah, orang psikopat itu adalah orang yang emosi. Emosi adalah psikopat itu ya gitu. Itu psikopat itu emosi. Dia tidak bisa merasakan penderitaan orang waktu disiksa gitu ya. Dikampleng ceplak itu sakit, dia tidak bisa merasakan gitu ya. Dia tidak harus mematikan otak altruismenya, otak moralnya itu mati gitu ya. Jadi emosinya itu mati gitu. Dia tidak beremosi gitu. Apakah dia itu melakukan dengan sadar? Ya dengan sadar. Tapi sekali lagi seperti kamu tadi, kamu tidak bisa tidak makan es krim sampai habis itu tidak bisa gitu. Itu juga yang dilakukan oleh orang psikopat itu. Psikopat itu adalah orang yang emosi gitu. Dia tidak bisa merasakan emosi dari siapapun gitu. Otaknya gagal melihat emosi itu, merasakan emosi orang, emosi gitu. Sehingga yang namanya neuron cerminnya itu ya ada, tapi bekerja secara berbeda gitu. Dia bisa mengira-ngira orang mau ngapain itu ya, karena menggunakan yang namanya neuron cerminnya. Tapi neuron cermin yang di-drive emosi mati, ketumpul gitu. Jadi dia tidak bisa merasakan atau apa ya dia tidak bisa memetakan bahwa orang ini sedih atau tidak gitu ya. Dikampleng gitu ya, itu dikampleng gitu ya, ditempeleng gitu ya. Terus kemudian WhatsApp nggak selesai-selesai gitu ya. Ya. Ya, WhatsApp mulai pagi sampai suruh WhatsApp orang dikejar gitu ya itu.
bahkan dikejar itu, annoying gitu ya. Itu mereka juga tidak paham bahwa itu adalah mengganggu itu. Nggak paham itu. Hmm. Semakin nggak di semakin nggak Makin dibales, dilatih. Oh ya. semakin nggak dibales, semakin dikejar kamu gitu. Ya itu adalah salah satu bentuk ya. Jadi salah satu bentuk bahwa latihan itu kalau ngasih pesan nggak dibales, ya sudah berarti kalau dia tidak sibuk ya nggak pengen bales gitu. Gitu. Ya gitu. Bukan ping 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 ping. Oh, loh, ping ping, weh, baca weh gitu. WhatsApp-nya nggak dibaca lewat Twitter. Weh, buka WhatsApp gitu. Ini apa ya gitu itu. Eh, kadang aku suka gitu lah sama Pak Rio. Nah, iyalah, ya itu karena kita tidak dilatih gitu ya. Kita tidak dilatih bahwa orang kalau ditegur terus kemudian nggak balas itu kalau nggak sibuk, ya memang nggak pengen balas gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu adalah itu perlu latihan itu. Itu perlu latihan. Nah, yang namanya dia tidak bisa memetakan otaknya merasakan bahwa orang itu terganggu. Dia nggak bisa gitu. Jadi orang yang annoying itu kalau nggak psikopat ya sebetulnya orang biasa-biasa yang tidak pernah latihan gitu ya. Hmm. Jadi Atau kalau sebetulnya enggak mungkin memang sengaja. ya tahu berarti tahu kan bahwa itu mengganggu itu. Kalau sengaja ya memang psikopat itu. Ya. Jadi orang psikopat kalau kita nonton lah film-film psikopat ekstrim gitu ya. Jadi sebetulnya orang itu di tengah persis itu ya. Di tengah itu 68% orang itu ada di tengah yang bakatnya itu pas-pasan. Dia bisa bergeser jadi psikopat, dia bergeser jadi altruis itu bisa gitu ya. Ya, dia itu bisa bergeser dari moralis, bisa bergeser dari psikopat. Itu bisa orang itu. Kalau nggak dilatih itu ya. Latihan psikopat gimana? Itu nerabasi lampu merah tiap hari. Itu latihan psikopat itu ya. Masuk jalan busway. Psikopat, enggak antri. Itu adalah latihan psikopat itu ya. Latihan psikopat itu. Ya, itu. Nah, yang namanya psikopat yang ekstrem itu, betul-betul itu emosi gitu. Nah, kalau orang begini terus dia jahat, bahaya gitu. Iya. Ya, kalau orang psikopat nggak jahat, nggak apa-apa itu. Paling aneh aja, ada orang ketawa, dia nggak ketawa, ya. Ada orang sedih, dia nggak sedih, gitu, itu ya. Itu, itu ya, itu kalau psikopat tapi nggak jahat. Tapi kalau kemudian psikopat, terus kemudian ada jahatnya, wah dia bisa memutilasi orang, itu. Ngamplengi pacarnya, ya. Bayangin loh, aku itu pernah loh punya teman itu. Kaget aku. Itu masih semester 6 itu ya. Masih semester 5 itu. Waktu itu kan ada kalau di UNER itu ada PPKM namanya itu kuliah lapangan ke itu loh di mana di puskesmas itu loh, di puskesmas ke desa itu 2 minggu itu. Pacaran di kampleng, cepat, lu kaget aku. Wih, ngempleng yo gitu. Ditepeleng. Lah ya uniknya itu sampai akhirnya suami istri ya, kamplang-kamplangan gitu. Kayaknya Dua-duanya psikopat deh. yang satu sadis, satu masokis. Cocok lah pokoknya itu ya. Itu cocok. Yang satu sadis, satu masokis kayaknya Iya cocok kan? itu. Nah, SM sudah. wah, ceplak gitu. Nah, ini adalah dia tidak paham bahwa di kampleng itu sakit, itu tidak paham bahwa di kampleng itu kesakitan, sakit itu dia tidak paham gitu ya. Otaknya itu gagal gitu ya. Itu gagal itu. Memahami itu otaknya memetakan itu gagal. Sama dengan orang psikopat. Psikopat yang misalnya kalau kita itu melihat psikopat itu biasanya yang kita gambarkan kan pembunuh berantai ya. Itu pasti psikopat. Jelas psikopat itu ya. Membunuh berantai itu psikopat karena yang namanya psikopat itu biasanya IQ-nya tinggi gitu. IQ-nya tinggi gitu ya. Nah, orang psikopat itu memang tidak pernah punya emosi itu. Yang ada dalam otaknya ada rencana. Aku ngerasa no sih sakjane gitu ya.
Aku udah diem. Kenapa diomongin? Aku ini ya yang ada dalam otak ini cuma rencana gitu. Lah untungnya aku ini tidak jahat itu. Itu ya itu rencana. Jadi melakukan rencana aku itu rencana ya dijalankan, itu nggak peduli gitu ya. Nggak peduli. Misalnya aku rencanaku malam ini baca buku, wes nggak peduli baca buku loh kan jempalian ya sembuh gitu ya gitu. Ya gitu. Aku mau nonton, nggak peduli kamu ngapain aku nonton gitu itu ya itu. Wong aku juga nggak ngapa-ngapain kamu gitu ya. Itu jadi aku dulu kesulitan mengekspresikan gembira, mengekspresikan sedih. Dulu itu kesulitan itu. Ya akhirnya ya aku bisa ketawa-ketawa terus kemudian mengekspresikan sedih gitu ya. Meskipun ya dalam batas-batas tertentu sampai sekarang itu aku tidak pernah ikut-ikutan Barokah Waufi Umrik itu enggak pernah. Selamat ulang tahun di grup itu enggak pernah. Apalagi ikut berduka cita, semoga diampuni. Itu enggak pernah gitu. Enggak pernah. Karena bagiku itu too much itu ya. Itu bagiku too much ya. Jadi mengekspresikan, aku dulu tahu sesuatu itu lucu tapi enggak ketawa gitu itu. Jadi aku tuh seneng nonton Sri Mulat. Aku tahu itu lucu tapi enggak ketawa gitu. Iya gitu. Aku tahu itu lucu, tapi aku nggak ketawa gitu. Bahkan aku film sedih, aku tahu itu sedih, tapi aku nggak sedih gitu ya. Nggak bisa mengekspresikan sedih itu nggak bisa gitu. Ya itu adalah salah satu bentuk yang namanya nir emosi. Emosinya itu tumpul, emosiku tuh tumpul gitu ya. Ngomong seenak-enakku, mamaku ngamuk itu ya karena nir emosi gitu ya. Aku ndak pernah ngomong boso itu ya. Ngomong mau ambek guruku iku. Ala sampe ini goblok pala, guru digoblok-goblok yang ngamuk ya gitu. Tapi goblok Pak. Tidak memang goblok gitu ya itu. Ini nah itu adalah kalau ya lah untungnya aku tidak gemar nyiksa orang gitu ya. Untungnya gitu ya. Untungnya aku tidak gemar nyiksa gitu. Ya, untungnya aku tidak gemar. Kalau nyiksa wah gawat itu ya. Aku bisa ngalah-ngalahin Hannibal Lecter. Nah, Hannibal Lecter gitu ya. Hannibal Lecter yang ada dalam dalam apa dalam Silence of the cerita Lamb. Silent of the Lamb itu adalah psikopat murni itu ya. Yang ada dia tidak jahat loh gitu. Dia bahkan dia itu bahkan apa namanya membantu memecahkan itu ya. Dia nggak jahat itu. Ada lagi psikopat yang jahat itu ya. Tapi kalau dia melakukan aksinya, wah orang mukanya dibeset gitu ya. Itu dibeset loh mukanya si siapa namanya, mukanya si apa penjaga ambulannya itu, beset mukanya itu ya. Jadi dia pada saat melakukan sesuatu itu dia nir emosi. Aku minta kalau sampai tawuran ya emang begitu juga aku gitu. Jadi kalau udah berantem aku suka jok takon duso loh, tak kampleng temenan. Dalam pertarungan ya berantem gitu ya itu. Berantem itu. Tapi kalau nggak berantem ya enggak. Kalau pas tawuran itu ya gitu ya. Nempeleng itu udahlah enggak merasa bahwa bahwa yang ditempeleng itu sakit itu. Cukup waktu yang lama itu untuk merasakan bahwa ditempeleng itu sakit itu ya. Latihan itu. Bahkan sampainya aku akhirnya memutuskan untuk tidak melihat pertandingan tinju, karate, gulat, nggak pernah itu. Dalam rangka, itu dalam rangka melatih. Iya gitu. Bahkan waktu Berarti praktek yang suka eh, nonton itu, yang seneng nonton itu memang itu melatih psycho. melatih psikopat karena gini ya. Pada saat kamu menonton tinju itu, kamu mematikan otak Altruis. moralmu, altruismu itu. Misalnya ya, Muhammad Ali lawan misalnya yang di Jakarta itu dulu tahun 73 itu Muhammad Ali tahun 73. Aku nonton itu. Muhammad Ali vs Rudy Luber. Itu dia loh di apa di GBK situ gitu. Jadi pada saat kita melihat Rudy Luber dihajar Muhammad Ali, kita teriak-teriak, sorak-sorak, seneng gitu. Melihat Rudy Luber itu ditempelengi gitu. Jadi kita mematikan otak otak altruis kita gitu. Ya itu. Nah, yang namanya
orang psikopat itu ya begitu. Dia tidak peduli memutilasi orang, dia tidak takut itu. Tidak ada takut-takutnya itu ya. Dan dia juga bukan kebencian loh. Dia bukan karena benci. Otaknya itu emosi. Dia yang namanya memutilasi itu bukan juga karena benci. Dia itu menjalankan rencananya gitu. Untuk menutupi kejahatannya gitu ya. Jadi, nah orang psikopat biasanya dia itu pembawaannya menarik itu. Ya, pembawaannya menarik. Bukan nyebelin gitu. Kalau nyebelin, kenapa ya? Kalau aku nyebelin, untungnya aku nyebelin ya tuh. Jadi aku nggak psikopat. Ya itu ya. Jadi pembawaannya itu menarik, terus kemudian cerdas lah, good Iya, betul. looking gitu ya, good Good looking, looking. wangi gitu ya itu. Karena yang ada dalam otaknya adalah rencana Mm. gitu ya. Itu adalah orang psikopat dan orang psikopat itu sangat pintar menutupi jejak kejahatannya. Pintar banget itu. Pintar. Bahkan itu ada orang jagal yang betul-betul membunuh berapa belas, enggak tahu itu. Yang ketahuan cuma berapa? 9 gitu ya. Sesungguhnya berapa enggak tahu. Bahkan ada dokter gitu. Dokter di Inggris itu membunuh ratusan pasien gitu. Enggak ketemu itu. Oh, enggak ketahuan itu ya. Itu enggak ketahuan. Itu betul-betul yang namanya psikopat itu seperti itu. Begitu ketahuan, waduh, baru tahu tuh korbannya ratusan gitu ya itu. Nah, itu adalah psikopat. Ya, psikopat itu adalah tadi otaknya itu emosi sehingga keputusan-keputusan moralnya itu ya tidak bisa dia melakukan itu karena otaknya emosi karena yang namanya keputusan moral itu memerlukan emosi yang terlatih itu ya. Yang Berarti terlatih nyambung gitu. sama kecerdasan emosi latihan kemarin Kecerdasan ya. emosi, iya, kecerdasan emosi. Jadi yang namanya moral itu termasuk kecerdasan emosi. Karena moral itu termasuk yang namanya keterampilan bersosial, gitu ya. Ya, social intelligence itu Hmm. ya. Itu adalah kecerdasan bersosial itu. Keterampilan bersosial itu adalah masuk dalam kecerdasan emosi. Nah, memang susah, memang latihannya itu berat ya itu ya. Karena aku tahu akhirnya, wah aku ini ya, memang aku tuh memang nggak ngerti kok itu tentang apa namanya manner tata krama. Makanya ya latihan gitu ya. Ya, ya untungnya aku dulu itu nggak jahat, nggak bunuhin orang, nggak memutilasi gitu ya, nggak nyolong gitu. Itu untungnya ya itu. Tapi itu itu berbeda, itu pada orang psikopat. Kalau dia sudah mempunyai rencana, waduh dijalankan benar itu, dan dia pintar menyusun rencana itu, dan telaten menunggu kesempatan itu, dan dia pintar yang namanya menutupi jejaknya, ya itu psikopat. Lah, bedanya dengan sosiopat. Kalau sosiopat itu goblok gitu. Dia itu kejahatannya terbongkar terus gitu ya. Dia itu melakukan aksinya itu memang nggak ngerti sedih enggak, tapi ketahuan gitu. Sekali memutilasi langsung ketahuan gitu ya. Sekali membunuh orang ketahuan gitu. Itu bedanya psikopat dengan sosiopat. Kalau psikopat itu pada umumnya dia tidak mendatangi lagi tempat kejahatannya itu. Kalau sosiopat dia datang lagi itu. Jadi ada orang ada orang dia habis membunuh gitu ya. Lah dia datang lagi itu. Gitu itu datang ke tempatnya. Jadi akhirnya dia bedanya psikopat dan sosiopat adalah yaitu tadi. Kalau psikopat itu kan biasanya perlente, good looking ya. Kalau sosiopat berbeda, wis Bosok. mambu, penguk lah, wis bosok lah ngono ya. Wis mambu ngono ya. Wis lah gak ono api-apike gitu ya. Tapi dia juga emosi no, nyolong barangnya ngambil itu ya. Oh, dia ada rencana tapi rencananya nggak rapi. Kalau psikopat itu rencananya rapi gitu. Sama, sosiopat itu juga emosi tapi bedanya yang psikopat itu IQ-nya tinggi-tinggi gitu ya. IQ-nya tinggi, dia itu betul-betul direncanakan mateng gitu ya, dihitung, otaknya itu menghitung dengan mateng. Nah, itu itu yang namanya sosiopat. Nah, sosiopat itu bedanya antara psiko sama sosiopat. Orang sosiopat itu juga kadang-kadang
banyak sih itu. Betapa banyaknya orang annoying di sekitar kita itu. Dia tidak tahu kalau dirinya itu mengganggu nyanyi buanter sak enak bengok-bengok ya itu. Itu dia itu tidak paham bahwa kalau kita teriak-teriak itu orang lain terganggu gitu. Itu otak kita gagal memahaminya itu secara moral, secara emosi. Nah, wes itu 48 menit rek ngomong ini tok. Wes. Hmm. Wes, ayo. Itu loh, siapa? Nih ada yang bilang nih, selingkuh Apa? konangan ya. Berarti itu berarti itu Loh, gagal. loh lek selingkuh konangan niku jenenge duduk selingkuh, tapi goblok ngono ya. Sapa sing ngomong Cito ya? Lho wong Cito iki wis bahas lho. Wis kita kan bahas perselingkuhan secara biologi kok ya sik bahas nang kene ngono. Lah iya ini adalah apa namanya sound horeg sosiopat. Yo, itu sound horeg sosiopat Hmm. bener itu. Hmm. Ya itu dia tidak paham bahwa itu mengganggu orang lain. Oh iki ono sing eling lang waspada jarene. Eling lek wis duwe bojo waspada aja sampe konangan ngono ya. Iku lah, iku Ya. iku apa jenenge? Nah, iku sapa jenenge? Ical iku prinsipe. Nek sampai selingkuh ojo konangan, nek konangan ojo ngaku lah. Iku ilmune ilmune boyo-boyo iku ngono. Bajul-bajul iku. Ini area-areanya itu ya, Kironggo Warsito ya. Kudu Terpinter eling, ini. Rangga Warsa kudu eling waspada. Eling nek wis duwe bojo waspada aja sampe konangan lah iku. Iku ya, iku Ical Cito iku wis padahal kita sudah membahas yang namanya secara biologi itu ya. Yang Hmm. namanya ya, Cito kan kita bahas biologi yang namanya apa namanya? eh apa namanya? Rencana untuk apa itu secara biologi didrive oleh gen kok gitu. Gitu ya. Jadi Oke. itu tadi. Jadi memang agak panjang, meskipun itu tak singkat gitu ya. Karena sebetulnya memang masih ada pembagian psikopat itu, pembagiannya bagaimana. Terus kemudian ciri-ciri. Memang akhirnya kita mengelompokkan psikopat itu ya. Psikopat yang, ya tadi yang jahat, psikopat yang berbahaya. Ada psikopat nggak berbahaya itu ya ada gitu ya. Meskipun ganggu gitu loh ya. Terus iya, ini kalau ada pesta nggak usah diajak, itu mesti ganggu aja gitu. Pakai Merusak mumpet gitu. suasana. Itu yang Berarti gitu-gitu. kalau kita ketemu orang-orang nih model gini, nih model psycho dan sosio ini, kita putar balik aja. Tidak perlu. Iya, iya lebih baik kamu jauh-jauh aja lah dari orang Ya, yang bikin jauh aja lah jengkel ya. gitu ya. Bikin jengkel dan bikin jengkel nggak apa-apa. Tapi kalau destruktif itu yang bahaya Oh, iya, gitu. iya, iya, Ya iya. destruktif itu, bahaya destruktif itu. Bayangin aja kemudian terus kamu ditunggoni di luar tempat praktekmu kan girap-girap kamu ayo itu. Ya, wah, kamu praktek orangnya di mobil di seberang jalan itu, ambil rokokan itu, cangkruk kan jengkeli itu. Ya, itu apa namanya intimidating gitu. Iya, iya, Berikan iya. intimidasi gitu. itu itu adalah yang namanya psikopat dan sosiopat. Memang Beda dengan NPD. Oh, apa? beda dengan NPD apa, Dok? Apa NPD NPD apa? tuh NPD NPD kan ada ininya sendiri kan. Beda, 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 Ada beda. Ya, diagnosnya sendiri. beda itu ya. Beda gitu. Jadi ini bukan masalah personality disorder Hmm. bukan itu. Ini memang nir emosi aja gitu ya. Ini nir emosi aja dia, nir emosi. Dan ini karena kita dilatih untuk psikopat, ya psikopat banget kita ini. Lampu merah nggak bisa berhenti gitu ya itu.
ya. Lampu merah nggak bisa berhenti gitu ya, gitu. Terus kemudian, apa namanya, baris nggak bisa tuh, masuk dilarang masuk kita nerobos, yang penting nggak ada polisi gitu. Itu adalah psikopat yang terlatih gitu ya, dilatih itu, ya sosiopat itu. Udah goblok ngawur ya itu sosiopat. Tapi lek jare sapa? Sherlock Holmes itu katanya aku adalah high functional sociopath katanya gitu. Ah, ya, 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 yang namanya siapa namanya Sherlock Holmes tidak bisa tertawa dia. Dia Iya. tidak bisa tertawa, dia tidak bisa sedih. Ya, ya, tapi itu cerita loh ya. Ini Ya. kan tokoh fiktif kalau Sherlock Holmes. Tapi memang digambarkan oleh si Conan Doyle. Jadi memang. Tapi kalau dia dia mengatakan sosiopat, enggak lah ya. Itu dia bukan psikopat. Kalau kemudian psikopat iya. Cuman mungkin psikopat itu kan konotasinya itu pembunuh gitu ya, pembunuh gitu. Kalau sosial itu bersifat asosial gitu ya. Ya bukan antisosial tapi asosial gitu. Sosial. Mungkin yang dimaksudkan Sherlock Holmes itu adalah asosial gitu ya. Itu memang iya memang itu Sherlock Holmes itu nggak bisa ketawa, nggak ada senyumnya, nggak ada ketawa. Watson membanyol dia itu ya nggak ketawa. Dia tahu Watson itu melucu, tahu dia, tapi dia nggak ketawa gitu. Tapi ya justru karena sifatnya yang psikopat itu dia yang emosi itu dia bisa memecahkan segala sesuatunya itu tanpa melibatkan emosinya gitu ya. Diem itu ya itu. Ya terapi psikopat ya Iya, dilatih dioperasi gitu loh. atau Oh betul, hipnoterapi. hipnoterapi nggak bisa lah itu hipnoterapi, enggak lah itu ya. Nggak bisa itu. Kalau dioperasi benar bisa gitu. Tapi pada umumnya orang itu kan ada di nilai tengah ini, jadi bisa dilatih untuk tidak psikopat gitu ya. Aku yang psikopat aja bisa dilatih jadi lumayan enggak gitu, gitu ya. Tapi Lumayan nek enggak lah. dioperasi, tapi kalau dioperasi kan kita inform concern ke si Loh lah orangnya ini. iya, gini loh, operasi ini kan yang namanya operasi ini kan namanya operasi fungsional neurosurgery gitu. Ya harus pasiennya yang minta, enggak boleh orang lain itu. Emangnya kamu sopo loh Iya, nyuruh enggak dia boleh. dioperasi? Enggak boleh. Misalnya sama dengan orang bedah plastik itu. Misalkan Hmm. orang datang bawa bawa adiknya, dok ini adik saya hidungnya dimancungin, nggak boleh itu. Boleh. Harus dia sendiri yang mau gitu. Lah tapi mana ada orang psikopat dok, saya dioperasi supaya nggak psikopat ya nggak ada gitu. Orang psikopat itu. Dioperasi jadi psikopat bisa lo ya. Loh Oh, kalau ya kamu bisa. yang dioperasi berarti Loh, jangan gitu orang yang namanya ada yang pertama kali itu yang namanya apa namanya banyak orang yang kecelakaan itu jadi psikopat itu ya. Otaknya luka itu jadi psikopat ya, itu ada itu. benar Mm. benar 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 benar. Berarti nggak bisa dinasehati Loh teman-teman ya harus dilatih. nggak bisa. Kamu jam berapa tadi? Nanti nggak bisa di save loh. Mulai jam Jam biro. jam 8. Kurang biro. Persis 20. jam 8. Ya, persis Oh, kurang ya kurang. oke. Ya udah ini sudah 56. Nanti Oh kalau iya, panjang kapan-kapan ya. dilanjutin ya. Ya kalau ada Pertanyaannya pertanyaan. banyak ini Iya, nanti soalnya. dilanjutin babak kedua ya. Jawab pertanyaan. Babak. Ya. Oke. Oke. Thank you, Oke Pak. ya. Thank you, teman-teman. Nanti dilanjut ya. Babak kedua kata ini babak pertama baru selesai. Oke, thank you semuanya. Nanti aku save ke YouTube juga. Dadah.